Tapi sebagian besar lahan di Ciraos ini kan sudah berubah fungsi menjadi pabrik dan juga perumahan. Dan itu berpengaruh pada Ciraos, Pak Ustadz. Sehingga lahan kosong untuk penyerapan air sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dokter, Pak Ustadz. Bu guru, sok silakan duduk. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Maaf, saya duduknya agak jauh. Tidak enak dekat-dekat Bu guru, Bu dokter. Ya, padahal badan saya tetap wangi meskipun tidak mandi selama 1 minggu. Gak apa-apa Pak Ustadz. Kita juga sama belum mandi karena nggak ada air bersih. Iya Pak Ustadz, makanya kita kesini. Warga sudah resah karena nggak ada air bersih. Sedang saya pikirkan, kenapa bisa jadi begini? Seharusnya saya sudah punya solusinya. Penyebabnya itu bisa bermacam-macam Pak Ustadz. Bisa karena terlalu banyak pengambilan air tanah, atau kerusakan pada tanah, atau juga rendahnya tingkat penyerapan tanah. Itu persis salah satu analisa saya juga. Curah hujan cukup sering di Ciraos ini. Meskinya airnya banyak. Apalagi tanah di Ciraos cukup subur. Buktinya, ladang kusoi tumbuh subur. Iya Pak Ustadz. Tapi sebagian besar lahan di Ciraos ini kan sudah berubah fungsi menjadi pabrik dan juga perumahan. Dan itu berpengaruh pada Ciraos Pak Ustadz. Sehingga lahan kosong untuk penyerapan air sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Cuy, masuk cuy. Gak usah di sini aja. Bos belanya ada. Ada di dalam. Sebentar atuh ya, Dede panggilin dulu. Iya deh, makasih ya. Ada encuy. Oh, iya. Cuy, Bos Bray, beli pipa yuk. Kak aku bilang kalau pipa galian sumurnya ditambahin, air bersihnya teh mungkin bisa kesedot lagi. Oh iya ya. Bisa juga begitu. Ayo. Dede cantik. Ya. Sobri jalan dulu ya. Mau kemana, Mau beli pipa buat nambahin galian sumur. Siapa tahu aja bisa dapat air bersih lagi. Iya, A. Hati-hati ya. Iya. Tolong ambilin jaket Sobri. Sebentar, A. Bentar ya, Cuy. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Cuy. Assalamualaikum. Enggak, hati-hati cuy. Iya. Waalaikumsalam. Kita harus segera mencari solusinya Pak Ustadz. Harus. Ini sedang saya pikirkan. Satu-satunya cara, kita harus mencoba memasang pipa yang lebih dalam di setiap rumah. Supaya kita bisa mendapatkan air bersih. Baru saja saya berpikir begitu. Bu dokter sudah lebih dulu mengatakannya. Kita benar-benar sehati. Jangan-jangan kita ini berjodoh, Bu dokter. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Lapor Pak Ustadz RW. Lapor yang banyak. Semua rumah warga airnya tidak keluar. Kalau keluar airnya kotor. Beritahu semua warga untuk memperdalam pipa air mesin mereka. Siap Pak Ustadz RW. Mari Bu Dokter. Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Pak Ustadz, kalau gitu kita juga langsung pamit ya. Kok buru-buru, Bu dokter? Kita tidak ngobrol yang lainnya dulu. Soalnya takut ada pasien di klinik Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Ya. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bapak? Bapak teh lagi ngelamunin apa? Cung, kalau kita terus-terusan kekeringan air seperti ini, Bapak mah kasihan sama koswara. Tidak bisa jualan. Iya, Bapak. Bapak jadi teringat ucapan Ustadz RW tentang riba. Apa katanya, Bapak? Kata Ustadz RW, di sebuah negeri yang mataharinya lebih panas, hujannya menyejukkan, tetap bisa datang bencana. Kalau di negeri itu riba tumbuh menjamur. Maksudnya? Sejak kita tinggal di Ciraos ini, dulu di Cibarengkok, baru kali ini kita kekeringan air. Ini terjadi sejak Masno datang di Ciraos membawa riba. Jadi Mas No penyebab bencana ini? Iya. Tut, lengket. Cut, rambut aku gatel bingit. Kamu mau udah seminggu nggak keramas emang? Sembarangan kamu kalau ngomong. Garukin antum pengen cut gatel. Masa Cece ke kantor nggak mandi sih, Cuk? Sama, Cuk. Cece nggak mandi ya Cucu juga pasti nggak mandi. Tapi Cuk, kita ikutin aja caranya Entut. Entut kan jarang mandi. Sembarangan kamu kalau ngomong. Tapi Iup sih udah bau bingit nih, Moms. Ih, mau kamu bau kayak Entut? Nggak mau. Aja, atau kayak gini aja, Moms, Encut. Kita mandi aja pakai air galon. Yuk. Astagfirullahaladzim, Tut. Bangkrut dong Mama. Badan segede gitu mau pakai air galon, mau habis berapa galon coba? Astagfirullahaladzim, Moms. Masa sama anak sendiri ngomongin kayak begitu sih, Moms? Pelit bingit sama anak sendiri, sama diri sendiri juga pelit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Oma, Duduk, Mak. Mak, silakan duduk. Makasih. Ada apa, Mak? Enggak, Emak cuma mau bilang kalau kita mau dapat air bersih lagi, pipa galian di sumur tuh harus diperdalam lagi. Semua warga juga lagi nyoba. Tapi pasti dapat air bersih, Mak. Insya Allah kita dapat air bersih. Cuman memang waktunya agak lama. Berapa lama, Mak? Bisa 2 atau 3 hari. 2-3 hari nggak mandi, Mak. Ya mau bagaimana lagi, yo. Cuma itu satu-satunya jalan. Moms, masuk akal katanya Oma Suha. Moms itu harus dalemin pipanya lagi, Moms. Digali lagi. Iya, tahu. Ya udah, Mak pamit ya. Iya, Mak. Makasih ya, Mak. Ya. Naciup, Oma. Ya. Makasih, Mak. Ya, nggak nganter, Mak. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai 3 hari, Cuk. Pegangin Kang Tatang. Ikat yang keras kan, Min? Iya. Itu mah belum kering, Nin. Masih ada airnya, tapi keruh. Tapi kita teh sudah ketakutan. Bagaimana kalau kering beneran, nggak ada air sama sekali? Bisa mati kita, Bos Idan. Iya, Kang. Ternyata hidup nggak ada air itu sangat menakutkan. Duh, aku haus banget nih, Jen. Sama Fred, aku juga haus. Ini minumnya. Ini minumnya, diminum ya. Tapi sedikit-sedikit aja ya. Kan kita lagi krisis air. Iya, Kak. Kapan ya hujan? Kalau hujan kan kita bisa mandi. Iya, Jen. Kalau Ciraos kekeringan kayak negara yang kita lihat di berita TV, nasib kita sama dong kayak anak-anak di negara itu. Terus kita bakalan kurus kering dong karena kekurangan makanan dan minuman. Kulit kita jadi keriput, kita jadi makin jelek. Serem, Debbie nggak mau kayak gitu. Semuanya juga nggak mau, Deb. Nggak gitu, Deb. Di Ciraos mah masih turun hujan. Lihat aja tuh, langitnya udah mau mendung.
Ya kita berdoa aja semoga hari ini turun hujan, terus airnya bisa kita tampung, terus kita mandi, ya. Amin. Mbak ini Dep. Hai Kak.